Hadirin, kita kedatangan tamu dari Hadramaut, namun sekarang di Mesir, belum mungkin di Mesir, yaitu Al-Habib Syekh Ahmad Al-Magni Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan buat kita, yang penting untuk beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa meningkatkan atau menambah bekal kita buat keselamatan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Insyaallah akan diterjemahkan oleh Habib Salim bin Jindan. Kepada ilaihi falyatafadhal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala huduri hadha al-majlis al-karim al-mubarak fi hadhihi al-baldati al-mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik serta petunjuk untuk hadir di majelis yang agung yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat. Wa ji'na ila hadzal majlis istimdadan bi barakatil ilm wa barakati man 'aqada hadzal majlis. Sesungguhnya kami datang ke tempat ini, ke majelis ta'lim ini, tidak lain tidak bukan tujuan kami adalah untuk mencari keberkahan dari majelis ilmu dengan mendengar ilmu dari tempat ini, dan juga dari pendiri majelis ini yang telah mendirikan majelis ini ratusan tahun yang lalu. Wa qad akhbarani akhi al-habib Jindan hafizahullah ta'ala anna hadha al-majlis mun'aqid منذ نحو 135 sana. Beliau katakan, sesungguhnya saya dengar dari kawan saya yaitu Al-Habib Jindan, beliau katakan majelis ta'lim Kuitang ini telah didirikan lebih dari 135 tahun yang lalu. وهذا يدل على شيء مهم أنه من عقد هذا المجلس عقده لله وبالله ومن عقد بالله لا ينفك بغيره. Dan kita bisa mengambil bukti dari majelis ini bahwasanya majelis ini didirikan artinya di atas fondasi, yaitu karena kecintaan karena Allah dan dengan Allah. Kalau bukan karena Allah dan dengan Allah, tidak mungkin majelis yang agung ini bisa terus-terusan ada sampai zaman kini. Ini adalah bukti kecintaan pendiri majelis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullah حينما ألف كتابه الموطأ قيل له إن عدد من العلماء ألف موطئات وموطئاتهم أكبر من موطئك، فقال ما كان لله دام وبقي. Dikatakan sesungguhnya yang didirikan karena Allah itu akan terus abadi sampai kapanpun. Pada saat Imam Malik bin Anas beliau susun kitab Muwatta beliau, karangan beliau kitab Al-Muwatta yang di situ disebut tentang hadis-hadis, kumpulan hadis, itu sebelumnya banyak ulama yang mempunyai kitab Muwatta sebelum Imam Malik. Sudah banyak yang mengkarang kitab tersebut. Tetapi pada saat Imam Malik membuat Muwatta tersebut, kitab-kitab Muwatta sebelumnya sudah tidak dikenal lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Imam Malik membuat kitab tersebut dengan Allah, maka kitab tersebut sampai akhir zaman tetap dikenal karena ketulusan dari hati beliau. وهذا يدل على أهمية ما عقده الصالحون والأخيار. والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كان قطب زمانه وعالم وقته والعارف بالله، أخلصوا لله سبحانه وتعالى في كل شؤونهم وعقدوا النوايا في كل حركاتهم وسكناتهم لله وبالله. Sesungguhnya majelis ta'lim Kuitang ini adalah bukti
bukti dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di dalam ketulusan beliau, di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan di dalam dakwah beliau, ketulusan di dalam mengajar dan belajar beliau, dan ketulusan di dalam berniat. Pada saat beliau mendirikan majelis ini, beliau mempunyai niat, yaitu niat yang agung dengan menyampaikan segala kebaikan kepada orang-orang yang hadir dan yang akan hadir di majelis ini. Ini bukti atas ketulusan beliau tersebut. وكل حلقة وكل مجلس ينعقد يبقى دوام متصلا بهذا الإمام الحضر إلى قيام الساعة. Dan setiap majelis yang datang setelah majelis ini, semuanya sudah ratus-ratus tahun berkahnya kembali kepada majelis ini sampai hari kiamat. Yang mengambil majelis dari kita, yang mengamalkan ilmu, semua amalan tersebut dikirimkan kembali kepada guru kita, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. إذا مات كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Sesungguhnya Nabi Muhammad menyatakan di dalam hadis, jika seorang Bani Adam, manusia meninggal dunia, dia akan terputus dari segala amalannya kecuali 3 hal yang tidak terputus dari kuburnya, yaitu adalah sedekah jariah, sedekah yang terus-terusan pahalanya sampai kepada dia, dan juga yang kedua adalah amalur soleh, ilmu yang tafa'bih, yaitu ilmu yang manfaat yang dia tinggalin selama hidupnya, baik dari tulisan ataupun ceramah-ceramah nasihatnya. Dan yang ketiga adalah daripada waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan dia setelah dia wafat. وهذا المجلس هو مجلس من مجالس العلم. Dan majelis sekarang ini kita di sini adalah salah satu daripada majelis ilmu. وبقي متصلا به إلى بعد وفاته. Yang majelis ini bersambung terus dari zaman kehidupan Habib Ali sampai beliau wafat, majelis yang masih terus berjalan. وهنا نتعلم درسا في الحياة. Dan sekarang kita bisa mengambil suatu pelajaran dari dalam kehidupan. ونقتدي بهم في هذا الدرس. Yaitu adalah dengan kita mengikuti, meneladani beliau di dalam kajian kita ini. ينبغي للإنسان في حياته أن يستثمر حياته بما يعود عليه بالنفع بعد وفاته. Yaitu pelajaran yang bisa kita ambil adalah sesungguhnya baiknya, hendaknya seorang manusia pada saat dia hidup di dunia, dia harus mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya kelak setelah dia wafat, manfaatnya masih sampai kepada dirinya di alam kubur. فالذكر للإنسان عمر ثاني. اجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. Sebab penyebutan zikir pada saat orang telah wafat tetapi masih disebut, masih dikenang, itu adalah kehidupan yang baru. Maka kalau kau masih menginginkan hidup, manfaat di dalam kehidupan, buatlah dirimu dikenang pada saat masih hidup. الذكر للإنسان عمر ثاني. Sebab zikir terkenalnya seseorang pada saat dia telah wafat tetapi masih dikenang, itu adalah umur baru lagi, kehidupan yang baru lagi. اجعل لنفسك عملا صالحا عملا نافعا يبقى انتفاعه لك إلى قيام الساعة. Jadikan di dalam hidupmu, di dalam dirimu suatu amalan yang manfaat, yang amalan tersebut akan sampai kepada dirimu walaupun engkau wafat sampai hari kiamat, tetapi catatan pahala amalan terus sampai ke dalam kubur. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat keberkahan kita di hadir di majelis ini, وأن ينفعنا بما علمنا. dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. وأن يعلمنا ما ينفعنا. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat bagi kita, وأن يزيدنا علما. dan ditambah ilmu kita berkat majelis ini. جزاكم الله تعالى خير الجزاء وبارك الله Semoga تعالى. Allah Ta'ala membalas yang lebih baik kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah menyampaikan mawaidhah hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan mencerahkan hati dan pikiran kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang diterjemahkan oleh Al-Habib Saleh bin Jeddan. Hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kita yang mendengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Jeddan bin
نوفل بن سالم بن جدة وإليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini, Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan insyaAllah kepada kita sekalian dan para guru-guru kita, wabil khusus sahabat Majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman, diberikan kesehatan, dan segenap para habaib, para kiai, dan semua yang hadir tempat ini. Alhamdulillah, di majlis tadi di kitab Nasaih Diniyah Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita untuk perhatian tentang perkara silaturahim. Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang suka, yang pengen, suka apa? Untuk diluaskan rizkinya, an yufsa fi rizkih wa yulsa fi ajalih, ingin rizkinya diluaskan, ingin umurnya dipanjangkan. Ini udah nikmat yang paling gede. Orang kalau sudah dapat rizki luas, umur panjang, apalagi yang kurang dari dia? Nabi bilang, siapa yang mau rizki luas, umur panjang, caranya satu, falyasil rahimah, sambung silaturahminya dia, sambung kepada kerabat, kepada famili, kepada keluarga, kepada sepupu, kepada misanan. Sebab orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Dan orang yang memutuskan silaturahmi, inna rahmah la tanzil 'ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah tidak turun kepada sekelompok kaum manakala di situ ada satu orang yang memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi dilaknat walaupun dia meninggal dunia di dalam Ka'bah, tapi dia memutuskan silaturahmi. Karenanya itu, apa sih yang membuat orang biasanya memutuskan silaturahmi? Biasanya urusan dunia, ya urusan warisan, ya urusan tanah, urusan urusan remeh, ya urusan duniawi. Padahal dunia seisinya nggak sepadan dengan kita ngotorin hati kita hingga mendengki, membenci, apalagi sampai memutuskan silaturahim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi dan memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Bahkan dari sebelum menerima wahyu, kerjaan beliau itu silaturahmi. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha waktu menghibur Rasulullah, tatkala Rasulullah khawatir waktu baru pertama menerima wahyu, khawatir dengan sesuatu yang baru saja beliau terima, maka dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah, la yukhziyaqallahu abada innaka la tasil rahim wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi dan membantu orang-orang yang kesusahan, dan membantu orang yang lagi kena musibah, untuk ridhaif, dan gemar menjamu tamu. Di sini disebutkan salah satu sifat Nabi Muhammad dari zaman dulu adalah menyambung silaturahim. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang nyambung silaturahmi itu rezekinya berkah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kemudian juga dijadikan tuh umurnya panjang dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau berasa rezekinya sempit, coba introspeksi dirinya, sambung silaturahminya. Dan orang yang nyambung silaturahmi dikatakan laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung silaturahmi bukan yang ketika idza wasalahu rahimah terus kafaah, bukan itu. Kalau dia disambung oleh kerabatnya, dia sambung balik. Orang senyum, dia senyumin. Orang bikin baik, dia bikin baik. Itu bukan sambung, itu namanya jual beli. Itu namanya tukeran. Kamu senyum, saya senyum. Kamu baik, saya baik. Kamu meremut, saya meremut. Itu bukan nyambung silaturahmi.
Tapi al-wasil man idza qata'ahu rahimuhu wasalaha. Itu ketika dia diputuskan oleh kerabatnya, dia yang nyambung. Dipelemosin, dia yang menyapa. Orang menghindar, dia yang nyamperin. Begitulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu orang, dia ngadu kepada Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang, kalau dia punya keluarga, punya famili, punya kerabat, dia selalu berbuat baik kepada kerabatnya tersebut, selalu menyapa, tetapi kerabatnya ini dingin, bahkan kurang ajar, bahkan nggak peduli, dicuekin, diperengosin, dipermutin, bahkan diganggu, dizalimi, tapi dia senantiasa menyambung familinya tersebut. Maka di dalam riwayat tersebut Rasul bilang bahwasanya senantiasa Allah menolong engkau, membela engkau selama engkau melakukan hal-hal yang demikian tersebut. Masya Allah. Disebutkan ada al-Imam Al-Habib Musyaykh, Al-Habib Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Al-Imam As-Sayyid Al-Imam Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Imam Abdurrahman As-Saggaf. Itu beliau ini banyak membangun sigayah. Sigayah itu tempat air. Di sana dulu tuh air tuh susah. Jadi kalau di perjalanan tuh dia bikin tempat air untuk para musafir yang berlalu, yang lewat di tempat itu, ngambil air dari tempat minum itu. Mereka minum dari sigayah itu. Jadi semacam kayak sumur, kemudian juga dialirkan airnya ke sebuah bangunan tertutup. Jadi orang bisa ngambil air buat minum dengan mudah di situ, sigayah. Nah itu dia bikin sebuah sigayah dekat kota Tarim. Jadi orang siapapun, pelancong ataupun musafir yang berlalu, yang lewat, bisa mengambil air di situ. Suatu kali itu tiap ada orang yang datang, dia tanya, kamu ngambil air dari sigayah saya, saat kamu sini kamu ngelewatin tempat minum, kamu ngambil dari situ kan? Ya alhamdulillah, airnya bagus. Tiap ada orang yang datang selalu ditawarkan dan ditanyakan. Hingga satu kali ada orang datang ditanya, kamu ngambil lewat sigayah saya? Lewat. Kamu minum dari situ? Kamu ambil air dari sana? Dibilang tidak. Loh kenapa enggak? Airnya kotor, banyak kotoran kambing. Bilang astagfirullah, kok bisa begitu? Diomelin pembantunya, kamu nggak periksa, kamu nggak baru bersih di situ. Suruh bersihkan. Udah selesai dibersihkan, sudah. Keesokan harinya ada lagi tamu yang datang dari luar kota. Kamu lewat di tempat minum itu, kamu minum, bilang kotor, ada kotoran kambing. Bilang enggak, sudah dibersihkan. Bilang saya barusan berapa jam yang lalu lewat di situ kotor, saya mau minum nggak bisa. Kalau ini ada yang sengaja berarti, ada yang usil, ada yang iseng. Akhirnya dia perintahkan kepada pembantunya bersihkan lagi. Selesai dibersihkan, malam kamu jaga di sana. Kamu jaga di sana, tapi apapun yang kamu lihat, mulut tutup. Jangan berbuat apapun. Kamu cuma mengamati, cuma ngelihat, jangan bertindak apapun. Maka malam hari itu udah dibersihkan, malam hari dia jaga di sana. Ada satu orang datang. Saat orang itu datang, dia kotorin itu tempat, bawa kotoran, dia isi dengan tanah, dia isi dengan kotoran kambing. Ketahuan, rupanya memang betul ada orang yang iseng. Keesokan harinya dia lapor ke majikannya, bilang, wahai guruku, betul ucapan kamu, ada yang iseng. Begitu. Dan yang iseng bukan orang lain. Tahu siapa yang iseng? Misanan kamu sendiri, saudara kamu sendiri, sepupu kamu sendiri. Maka Habib tersebut nggak terpancing. Dia bilang, ini omongan cukup habis sampai di sini. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa, diam urusan ini. Baik. Sudah. Akhirnya dia datang, dia panggil anak-anaknya, ya uladi, dipanggil semua anak-anaknya dan cucunya dia. Bilang, abah punya sepupu namanya Fulan. Kalian kapan terakhir ziarah ke rumahnya? Kalian kapan terakhir ngejenguk dia? Bilang, Pak, terus terang kita udah lama nggak silaturahmi ke orang tersebut. Bilang, nah ini kesalahan kita. Ayo silaturahmi ke rumahnya. Datang ke rumahnya, masing-masing bawa apa yang dia punya. Alhasil mereka bawa udah buah-buahan, bawa korma, datang sama-sama Al-Habib Musyaykh ke rumahnya. Diketok rumahnya, itu sepupunya, dia buka pintu, dia nggak menyangka yang datang Al-Habib Musyaykh. Itu ketika dibuka pintu dia ketakutan, dia pikir, wah saya ketahuan nih. Di sweeping, digerebek. Dia pikir begitu. Dia buka pintu, dia udah ketakutan. Al-Habib Musyaykh langsung meluk dia, ya akhi, wahai saudaraku, maafin, saya lama nggak berziarah kepada engkau. Al-Habib Musyaykh yang minta maaf. Begitu kemudian duduk, nggak mungkin urusan yang begituan.
sama sekali nggak dibahas. Tapi dengan sikap, dengan akhlak, dia bawa keluarganya semuanya, bawa hadiah yang bisa mereka bawa. Udah selesai mereka pulang ke rumahnya, udah clear dia urusan mereka. Terus dia bilang sama pembantunya, malam ini, itu kan tempat masih kotor, malam ini kamu datang ke sana gak usah bersihin, kamu nonton aja dari jauh, kabarin saya. Apa yang terjadi? Itu malam sepupunya itu datang ke sana, bawa apa? Bawa ember, ya, bawa sikat, ngebersihin itu tempat. Dia bersihin sendiri, dia wangiin sendiri, dia ngisi air sendiri. Subhanallah. Kadang tuh orang tuh nggak perlu banyak dalil, nggak perlu banyak hujjah. Yang nggak bisa diobatin disembuhkan dengan dalil, dengan hujjah, dengan alasan, disembuhkannya dengan akhlak. Nah cuma kadang kita ini pintar ngomong, cuma bodoh di dalam berakhlak. Akhlak kita, perangai kita beda dengan omongannya kita, dan orang menjauh daripada hakikat gara-gara perangai kita yang tidak baik. Dan akhlak tersebut adalah senjata yang paling ampuh. Wali Songo datang ke bumi Indonesia, orang pada masuk Islam dengan apa? Dengan akhlaknya mereka, dengan sifatnya mereka, dengan perangainya mereka, dengan budi pekerti mereka, nyambung silaturahmi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang pada masuk Islam, dipesenin oleh Nabi Muhammad tetap silaturahim. Waktu Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, datang ke Madinah, apa pesan pertama Rasulullah kepada para sahabat? Abdullah bin Salam bilang, kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi Muhammad, tahu kalimat apa? Ayyuhan nas, afshus salam, silul arham, at'imut ta'am, sallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Abdullah bin Salam bilang, kalimat pertama yang saya dengar dari Rasulullah waktu hijrah ke Madinah. Nabi hijrah itu dalam keadaan dikejar, mau dibunuh. Sampai ke Madinah bukan memprovokasi massa, ayo kita bangkit, habisin semua orang kafir, enggak begitu. Tapi Nabi panggil semua manusia, ayuhan nas, wahai manusia, muslim, kafir, Yahudi, muhajirin, ansar, dari semua suku dipanggil untuk turun adil. Dalam apa? Di dalam poin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hei sekalian manusia, apapun agama kalian, latar belakang kalian, suku kalian, afshus salam, sebarkan salam. Al-timut ta'am, kasih makan orang-orang. Silul arham, sambung silaturahmi kepada sesama. Gak peduli mau beda agama, mau beda suku, sambung silaturahmi. Kemudian juga sallu billail wan nas niyam, ajakan dakwah dari Rasulullah. Ayo sholat malam, diajak masuk Islam, diajak ke dalam agama Islam. Sholat malam, ketika manusia tidur masuk surga. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin kita tuh untuk menyapa, ketemu orang, apalagi ketemu kerabat dan family. Menyapa, apalagi zaman sekarang, kadang kita nggak sempat datang, kita bisa menyapa lewat telepon, bisa menyapa lewat pesan singkat. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu. Begitu. Mohon doanya, begitu doang. Cuma begitu doang. Hatta ba'du salihin, sebagian para aulia wa salihin, tahu kerjaan mereka apa? Mereka tuh punya daftar, punya list. Itu nama-nama kerabat, family, dan teman-teman dia. Itu tiap hari dia datangin satu nama atau dua nama, dia ziarah ke rumahnya, datangin. Tiap hari. Pindah, hari berikutnya, nama berikutnya, hari berikutnya, nama berikutnya. Masya Allah, sebulan, 2 bulan tuh dia balik lagi ke nama yang awal. Dan begitu seterusnya. Kerjaan silaturahmi. Kalau dilihat, kita teliti sirahnya para salaf kita, Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kerjaannya silaturahmi. Silaturahmi kepada habaib, silaturahmi kepada kiai, silaturahmi ke pondok-pondok pesantren, silaturahmi kepada jamaah pengajian beliau, kepada teman-teman beliau, kepada para haji yang beliau kenal, silaturahmi ke family, ke kerabat. Subhanallah didatengin. Adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Begitu juga sampai Al-Walid Al-Habib Naufal. Begitu pun juga itu kerjaan ini begitu deh. Yang kita lihat kerjaan ini silaturahmi. Kadang juga maaf yang disilaturahmiin, kadang orang yang nggak tahu diri. Saya pernah nganterin anak saya silaturahmi ke rumah satu orang dikasih tahu, begitu ada Habib Naufal di depan. Tahu apa yang dilakukan untuk orang? Bilang aja saya lagi tidur. Dikiranya kita budak aja. Kita anaknya kesal, tapi abah saya sama sekali nggak ada kesal-kesalnya. Udah gitu, berapa minggu kemudian didatengin lagi ke rumahnya. Masya Allah, nggak ada tersinggungnya, nggak ada marahnya. Wah, ada. Nah ini kita diajarin silaturahmi kepada siapapun. Itu dari Bukhari, ya, di Talik Bukhari, hadis mu'allaq beliau.
Itu disebutkan bahwa di antara kebaikan Islam ini adalah badrul salam lil alam. Assalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menyapa, kasih salam kepada siapapun yang kamu kenal, yang enggak kamu kenal. Begitu. Adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Habib Muhammad Kuitang. Jalan ketemu orang, dia sabar, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai orang yang non muslim juga, halo, how are you? Begitu. Disapa. Ketemu orang di airport, ketemu orang di jalanan, ramah kepada siapapun. Gimana orang nggak tertarik melihat akhlaknya mereka? Nah gitu, jangan ketemu orang melengos, ketemu orang nggak ada senyumnya. Silaturahmi, sapa, ini kumpul majelis, tahu nggak? Saat muslim sama muslim berjumpa, saling ngasih salam, terus bersalaman, rahmat Allah turun 10. 9 bagian buat siapa? Buat yang senyumnya paling lebar. Yang 1 bagian buat yang kalah senyum. Jadilah kita pemenang, itu pemenang sejati yang banyak senyum. Jangan melihat orang bawaannya dicuriga, dari kubu sono, dari partai sono, dari rival sono, dari coblosan sono. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya putra Adam, anak cucu Adam, semuanya saudara kita. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mempersaudarakan kita. Alhamdulillah, insyaallah dengan hijrahnya Nabi Muhammad yang mempersaudarakan umat, Allah Ta'ala perkuat persaudaraan kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang menyambung silaturahmi, dijauhkan hati kita dari kedengkian, dari kebencian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Terakhir, ini tahun baru 1445 Hijriah. Masya Allah. Insya Allah ini tahun kemenangan buat umat Islam, tahun kejayaan buat umat Islam, tahun kesuksesan buat umat Islam. Menangnya umat Islam gimana? Bukan menang kampanye, jangan keras pikiran, ya, bukan menang kursi. Kalau punya kursi dibilang menang, Firaun dan pemenang. Pemenangnya Firaun Nabi Musa. Nabi Musa yang pemenang. Lah, itu mah kursi gampang, belakangan orang kadang kalau diartikan menang, otaknya nyambungnya ke sono. Nah, menang, kita tahun ini jadi pemenang, nggak ketinggalan sholat jamaah lagi. Nah, itu pemenang. Pemenang adalah nggak ketinggalan kita takbiratul ihram bersama imam. Pemenang dia nggak kalah subuh. Pemenang nggak tinggal dia mulai walaupun 15 menit sebelum subuh dia udah di atas sejadah. Pemenang 2 rakaat duha atau 3 rakaat witir nggak dia tinggalkan setiap harinya. Pemenang baca Quran walaupun 2 lembar. Insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita pemenang sejati. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terucapkan pada guru kita Al-Habib Jendan bin Nawfal bin Salim bin Jendan menjelaskan tentang keutamaan dan pentingnya silaturahim dan nasihat-nasihat yang lain. Semoga semua bekas kita dapat disampaikan oleh guru-guru kita semua bekas dari kita bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, mari kita tutup majelis kita dengan talqin dzikir, bertebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. ساداتنا على بيانا بسم الله خصوصا سلم المقام الحضر سيد عبد الرحمن الحبس
ووالديه وأبي محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم فريم والمنتسبين إليهم ثم إلى Kiai Abdullah Munir Marzuki Pondok Pesantren Langitan wa summa ila ruhi Haji Jamil bin Haji Dengmar Kiai Haji Sabri Muhtar bin Kiai Muhtar Tabrani Haji Syarifuddin bin Haji Zainabul summa ila ruhi Juri Joyo Dikrama bin Iman Suhadi wa Yusni Kamaruddin bin Kamaruddin summa ila ruhi Ibu Kurniasi binti Asya Agung Sulistya bin Senardi Kartasro bin Weria Haji Sunarko bin Matjarian Bapak Sidik bin Nur Jeni Bapak Toto Sugianto bin Radiman Ibu Bapak Muhammad Regian bin Azra Ufatmah binti Sarban Abdul Talib bin Nawafi wa usulihim wa furuihim wala asna wal madhkur asma fi hadal qirtas mimma ila arwah walidina walidikum wa tina wadikum wa muslimin Allah taghashahum birrahmah Allah yarhamhum yarhamhum ya darajat min jannah fa anna barakatihim sarar bid din dunya wal akhirah ya Allah fi mardana fi ibtalana wa fi marda khususan Sharifah Farida wa Salma Fatihah Fauzia wa Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi wa Bapak Johan wa Haji Ismail bin Ibrahim wa Bapak Marullah bin Muhammad wa jami' amradul muslimin wa yashfihim shifaan ajilan ghayra ajilan shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wa la alaman ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'i ashani wa damaji kullu baytin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji ومريضنا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمننا أنت حاكمه سلم فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم أرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري
للأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. برق بدا بالليل هيا شجوني بلاملي إلى الشيوخ الكمالي كم من إمام فاضلي. برق بدا بالليل هيا شجوني بلاملي إلى الشيوخ الكمالي